teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Young Mother 2. Buat kalian yang belum nonton seri pertama, ketiga, dan keempat, linknya Mimin sertakan di deskripsi video ini. Film ini menceritakan seorang pria yang terjebak dalam perputaran waktu, atau seperti yang kita ketahui time loop, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menggenjot wanita-wanita cantik di sana. Dan film ini lumayan keren dari segi plotnya, yang dimana mengusung tema time loop. Seperti yang kita ketahui bahwa film dengan tema seperti ini akan sangat menjanjikan. Dan selebihnya ini hanya sebuah film pergenjotan yang tidak ada hikmahnya. Seperti apakah kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Indonesia, mantap! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja lulus kuliah. Dan dia ini lagi bingung mencari pekerjaan. Karena dia sangat membutuhkan uang, dia pun mencari lowongan kerja ke sana kemari. Pria ini bernama Yonggi. Setelah sekian lama mencari dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya, akhirnya dia pun pulang ke rumah. Dan saat di perjalanan dia menemukan seorang pedagang kaki lima yang menawarkan barang aneh kepadanya. Pedagang itu berkata bahwa barang ini adalah barang ajaib dan Yonggi adalah satu-satunya yang cocok dengan barang ini. Awalnya dia menolak, tapi karena dikasih harga yang murah, akhirnya Yonggi pun tertarik untuk membelinya. Dan si pedagang itu berpesan kepada Yonggi kalau kotak ajaib ini harus dibuka tepat jam 12 malam. Jika kurang maka Yonggi akan bernasib sial. Setelah mendengar ucapan itu, dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Malam pun tiba. Si Yonggi sudah tidak sabar untuk membuka kotak ajaib itu. Dan dia juga ingin mengetahui apa isi sebenarnya dalam kotak tersebut. Dia pun menunggu hingga jam 12. Saat menunggu dia ketiduran. Pas terbangun ternyata jam masih menunjukkan 11.27. Karena sudah sangat penasaran, si Yonggi ini pun melanggar pantangan yang diberikan oleh si penjual itu. Yonggi langsung membuka kotak itu. Dan ternyata isinya cuma satu buah kondom dan selembaran surat kabar yang berisi nama perusahaan untuk melamar kerja, yaitu perusahaan NIT. Pada saat dia tahu dia dibohongi oleh penjual itu, dia pun merasa kesal dan akhirnya tidur. Keesokan harinya si Yonggi pergi ke perusahaan NIT untuk melamar kerja. Sesampainya di sana, dia pun diwawancarai oleh wanita yang cantik dan seksoi. Wanita ini bernama Tingjang. Saat interview, si Yonggi ini bukannya fokus pada pertanyaannya, dia malah fokus pada semongko milik Tingjang. Dan hal itu membuat pisangnya berdiri tegak. Tingjang yang melihat fenomena itu dengan segera menawarkan dirinya ke si Yonggi untuk dicocol. Yonggi pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan mereka pun bercocok tanam. Dan ternyata adegan tadi hanyalah hayalan dari si Yonggi. Yonggi pun terheran-heran mengapa dia bisa menghayal sampai senyata itu. Ternyata si Yonggi ini tidak tahu kalau itu adalah pengaruh akibat melanggar waktu membuka kotak ajaib, yaitu sebelum jam 12 malam. Sepulang dari wawancara, si Yonggi ini punya acara kencan online dengan seorang cewek. Karena ini adalah kencan online, si Yonggi ini sama sekali belum pernah bertemu dengan cewek ini. Wanita ini bernama Joyun. Joyun ini sebenarnya menyewa jasa Yonggi sebagai pacar bayaran. Jadi ceritanya seperti ini. Si Joyun ini akan mengadakan pesta ulang tahun dan kedua orang tuanya menyuruh si Joyun untuk mengajak pacarnya datang ke rumah. Jadi karena si Joyun ini jomblo, akhirnya dia pun menyewa jasa si Yonggi itu untuk menjadi pacar bayarannya tentunya. Sesampainya di rumah Joyun, Yonggi pun disuruh membersihkan diri dan mandi. Saat dia mengambil handuk, ternyata dia melihat celana dalam si Joyun. Yonggi pun mengambil celana itu lalu menciumnya. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Joyun. Yonggi kemudian keluar dan minta maaf kepada Joyun. Tapi Joyun bilang kalau celana itu bukan miliknya, melainkan ibunya. Setelah mengganti baju yang diberikan oleh Joyun, kini giliran Joyun yang mengganti baju. Si Yonggi pun disuruh menunggu di luar. Tapi saat ganti baju, si Joyun tidak menutup pintunya. Dan si Yonggi pun melihat lekukan gitar Spanyol itu. Dan hal itu membuat si Yonggi ini menjadi baper. Rupanya si Yonggi ini mulai memendam rasa kepada si Joyun. Karena dia melihat si Joyun ini adalah wanita yang pendiam dan misterius. Dan hal itu membuat si Yonggi tertarik kepadanya. Akhirnya mereka pun berkencan.
Joyun memberitahukan kepada Yonggi hal apa saja yang harus dia lakukan agar kedua orang tua Joyun tidak curiga kalau si Yonggi cuman pacar gadungan. Setelah itu Joyun ditelepon oleh seseorang dan mengatakan ada urusan penting yang harus segera dilakukan Joyun. Joyun pun menyuruh Yonggi segera pulang dan menunggunya di rumah. Akhirnya Yonggi pun pulang ke rumah. Dan di perjalanan tiba-tiba Yonggi melihat yang sangat besar, dan hal itu membuat si Yonggi mulai berpikiran negatif. Dan ternyata si wanita ini adalah ibunya Joyun yang baru saja pulang dari pasar untuk membeli keperluan Natal. Dan wanita ini bernama Haeyoung. Setelah sampai di kamar, Yonggi pun membantu Haeyoung untuk menghias pohon Natal. Dan tiba-tiba saja dia terpeleset lalu terjatuh pingsan. Dan setelah tersadar, dia pun dikasih air minum oleh si Haeyoung. Tanpa sengaja, air minum yang dibawa Haeyoung tumpah tepat di celana Yonggi. Haeyoung lalu mencoba membersihkannya. Yonggi yang sudah tidak tahan langsung menyedotnya. Dan akhirnya cocok tanam pun dimulai. Dan di adegan sini yang paling lama dan paling real guys. Dan ternyata itu tadi hanyalah hayalan dari si Yonggi. Saat tersadar di hadapannya sudah ada Joyun dan kedua orang tuanya. Malam pun tiba. Mereka pun merayakan hari ulang tahun Joyun dengan penuh sukacita. Ketika Joyun dan ayahnya pergi ke belakang, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yonggi untuk PDKT dengan Haeyoung. Acara ulang tahun Joyun pun selesai. Dan kini Joyun mengantar Yonggi untuk pulang. Dan tak lama Joyun berterima kasih kepadanya juga karena telah bersedia menjadi pacar bayaran. Tapi si Yonggi ini mengharapkan agar besok si Joyun bisa menelponnya lagi untuk bisa berkencan dengannya. Si Yonggi pun pulang sambil menelpon temannya. Dia bercerita kepada temannya kalau hari ini dia sangat bahagia karena dia habis berkencan dengan seorang wanita yang sangat berkesan di hatinya. Si Yonggi pun pulang dan sesampainya di rumah, dia pun langsung tidur. Tapi di sini keanehan mulai terjadi. Saat pukul 11.30 malam, si Yonggi ini mengalami time loop, yang dimana dia kembali pada saat waktu pagi hari dan tepatnya pas dia melamar kerja di perusahaan NIT. Dia pun bingung kenapa bisa kembali ke perusahaan itu, dan dia pun mencoba untuk pulang dan menghindari kejadian itu. Tapi di sini dia tidak bisa dan dia dikembalikan lagi ke tempat itu. Yonggi pun sangat bingung karena kejadian itu terjadi berulang-ulang. Yonggi pun merasa bodoh amat dan mencoba masuk kembali ke perusahaan itu. Dan saat di sana dia pun tetap diwawancarai seperti biasa dan seperti tidak ada kejadian apa-apa. Si Yonggi merasa bodoh amat dengan kejadian ini, dan karena otaknya hanya berisi pergenjotan, Yonggi pun memaksa untuk menggenjrot wanita itu. Namun yang terjadi dia malah dihajar oleh wanita itu. Dan setelah itu dia pun bertemu kembali dengan Joyun. Tak hanya itu, dia juga kembali bertemu dengan Haeyoung untuk merias pohon Natal dan juga merayakan ulang tahun Joyun. Dan hal itu terjadi berulang-ulang hingga membuat si Yonggi ini merasa kesal. Dan film pun belum selesai. Oke, kita balik lagi di posisi awal. Kali ini Yonggi mencoba menyelesaikan teka-teki itu dengan cara positif. Dari mulai diwawancarai baik-baik hingga bertemu ibu Joyun secara baik-baik dan tanpa adegan cocok tanam. Saat di sana dia mencoba menyelinap masuk ke kamar Joyun dan dia menemukan fakta bahwa si Joyun ternyata hanyalah anak angkat. Setelah itu dia kembali diantar pulang oleh Joyun. Namun di sini si Yonggi melakukan hal yang belum pernah dia lakukan, yaitu kembali ke rumah Joyun dan di sana dia menemukan obat-obatan milik Joyun. Dan tak lama kemudian Joyun masuk ke kamarnya bersama seorang om-om. Dan ternyata itu adalah ayah tiri dari si Joyun. Jadi selama ini Joyun dipaksa melayani nafsu bejat ayah tirinya itu. Saat ayah tirinya hendak mencangkulnya, terdengar suara dari dalam lemari. Saat dibuka di dalamnya tentu saja ada Yonggi. Yonggi lalu dihajar dan saat Yonggi hendak ditikam, Joyun memukul ayah tirinya itu hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, terlihat Joyun yang bersiap untuk menikam ayah tirinya. Namun hal itu dilarang oleh Yonggi. Yonggi lalu mengajaknya pergi dari rumah itu. Joyun yang teringat dengan kedua orang tuanya akhirnya mau mengikuti ajakannya. Jadi yang membuat Yonggi gagal dan hanya terulang-ulang di tempat itu dikarenakan pada saat pulang Joyun ternyata didatangi oleh ayah tirinya dan dicangkul olehnya. Joyun lalu depresi dan bunuh diri dengan cara meminum obat yang sudah ditemukan Yonggi tadi. Jadi misi Yonggi sebenarnya menolong Joyun, bukan menggenjot perempuan-perempuan di sana. Lalu Joyun dibawa ke rumah Yonggi dan untuk pertama kalinya Yonggi merasakan serabi lembit yang nikmat.
karena selama ini adegan pergenjotan yang sebelumnya hanyalah hayalan dari si Yonggi. Dan keesokan harinya, Yonggi mulai terbangun dari tidur panjangnya. Tapi di sampingnya sudah ada Joyun, yang itu artinya misinya telah selesai dan sudah terbebas dari kutukan tersebut. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita dari film Young Mother 2. Film ini sangat bagus dari segi plotnya, hanya saja mengusung tema pergenjotan yang membuat jatuh derajat film ini. Selebihnya sangat bagus dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.